dipegangin dulu gitu. Enak periksainnya. Kalau Ada memang berapa itu ya ada total? sepenuhnya diambil aja anjingnya. Hah? Ibu kesini cepet. Keke sudah meninggal. Keke, yang benar kamu, bilang gitu. Saya sahabat kamu harus nemuin kamu sebagai orang pertama yang harus motret kamu. Terus fotomu itu dalam keadaan nggak baik-baik saja harus dikasihkan ke polisi, kayak gitu. Menyakitin hati gue banget. Ini hari ulang tahun aku. Ini yang kamu kasih kado, Kak. Saya ngomelin dia tuh. Saya pegang kakinya. Bangun, Kek, bangun. Soalnya Mami, aku tuh ngerasa hidup aku tuh nggak lama lagi. Lu nggak usah ngomong kayak gitu. Saya bilang, enggak, Mi, perasaan gue udah mau mati. Dia turun dari sana itu kayak orang pakai sepatu roda itu. Ses, gitu tuh ngeliatin badan saya. Nembus. Nembus. Aku tuh udah kayak gitu tuh nggak bisa baca doa, nggak bisa apa. Jadi cuman kayak shock gitu. Dia lewat. Tapi kalau misalkan dari hasil otopsi almarhumah Mami Keke ini memang sakit. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal. Dan hari ini gue kedatangan narasumber yang dimana dia punya kisah tentang sahabatnya yang meninggal dunia dan beberapa kali sosok arwahnya ini menemui beliau. Dan nanti ada beberapa dokumentasi juga yang akan ditampilkan oleh editor kita. Tapi mungkin akan banyak disensor karena dokumentasi ini berkaitan sama jenazah almarhumah. Jadi gimana cerita lengkapnya? Mari kita bahas di Saksi Misteri by Lentar Malam. Guys, di sini udah ada narasumbernya. Kita sapa dulu aja, namanya Ibu Cecil. Ibu, apa kabar, Bu? Iya, baik. Baik ya, Bu ya? Alhamdulillah. Bu Cecil katanya punya kisah tentang seorang sahabat dari Bu Cecil ini yang meninggal dunia ya, Bu? Iya, betul. Dan saat itu saya yang harus orang pertama yang menemukan jenazahnya. Jenazahnya, bahkan ada dokumentasinya? Ada, komplit. Nah, nanti mungkin tim kita bakal masukin dokumentasinya yang didapat dari Bu Cecil. Ya. Tapi nggak apa-apa, Ibu ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Sorry, dokumentasinya itu berupa apa aja, Bu? Video sama foto. Foto dari jenazahnya? Iya. Oke. Sama satu lagi nih, Bu Cecil. Ya. Bu Cecil ini sempat dapat mustika kelapa nih. Iya, betul. Oke, itu boleh diceritain sedikit atau ada buktinya juga, Bu? Ada, bawa foto-fotonya juga ada. Jadi mustika kelapa yang saya dapatkan itu dari kakek-kakek misterius. Saya nggak tahu kakek itu siapa. Cuman memang dia menyebutkan bahwa kata ibu itu yang di sana, ibu dengan mobil warna ini, plat nomor ini yang mau beli. Terus saya kaget. Cuman saya beli aja kan masih dibungkus sama plastik hitam. Jadi saya nggak tahu itu bentuknya kelapa. Malamnya dibuka, baru itu kelapa masih seger. Jadi dia di dalamnya. Oh, dan menurut Bu Cecil itu adalah pemberian atau hadiah dari almarhumah atau sahabat Bu Saya Cecil rasa ini. seperti itu. Oh, karena orang banyak kan, kenapa dia harus milih saya? Boleh aku iya. lihat, Bu? Boleh. Mustika kelapa. Oh. Iya. Oke, ini. Ini, Bu. Iya, dibuka aja, Mas. Kalau aku izin buka ya. Boleh. Kalau boleh tahu, Bu, ini sempat nanya nggak mustika kelapa itu apa gitu? Saya dulunya nggak tahu. Karena saya nggak tahu. Cuman sesudah bapak saya bilang itu mustika kelapa. Jadi karena saya penasaran kan, saya ke pasar. Saya tanya sama abang-abang yang jualan kelapa itu. Bang, pernah nemu mustika nggak di dalam? Nggak pernah, Bu. Saya udah 30 tahun jadi tukang kelapa, nggak pernah. Nggak pernah, Bu. Bahkan tukang kelapa di pasar pun nggak pernah nemuin itu. Nanti diambil aja dokumentasinya. Iya. Ini ya? Iya. Bentuknya ya? Iya. Dan ini memang kayak seperti batu gitu ya? Iya. Seperti batu.
Saya pun bingung, tapi nanti suatu saat mungkin akan saya periksakan biar ada ini ya, otentiknya bahwa ini memang dari kelapa gitu. Kan ada. Oh, memang dipercaya ada beberapa kelapa yang mengeluarkan ini Iya, dan dinamakan mustika kelapa. iya. Benar. Saya juga baru tahu, baru pegang. Ternyata saya juga baru tahu bahwa dalam satu buah kelapa itu isinya 2. Ya, ada fotonya juga, ada dokumentasinya juga. Oke, nanti sambil dilengkapi ya. Iya. Wow, ini dapat dari kelapa ya. Sama Bu, saya juga bertahun-tahun minum kelapa nggak pernah dapat ginian Bu. Ya, tapi cukup unik ya. Dan ini pendapat dari Bu Cecil ya. Ini adalah Pemberian Pemberian. aja. Jadi kalau kita pakai untuk berpikir ini itu kan nanti jatuhnya sirik Iya, ya. iya. Jadi saya simpen aja. Nanti insya Allah kalau ada rezeki mungkin dijadikan kalung Iya, bagus atau ini. gelang Iya, bagus, gitu. Bu Cecil, makasih Terima ya. kasih. Oke, Sama. maaf Bu, ini Ya. kejadiannya dari udah sahabat berapa lama? Saya bersahabat itu kalau dari awal pertemuan 2018-an ya. Almarhum 2018 meninggal? sampai dengan dia meninggalnya tuh 3 Maret 2020. Oke, kalau gitu. Ya udah, buat teman-teman nih yang penasaran sama cerita dari Bu Cecil, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa, kalau kalian nih pengen jadi narasumber di Lentera Malam, kalian DM aja ke Instagramnya Lentera Malam atau hubungi nomor yang ada di bawah ini. Yaudah guys, kalau gitu buat teman-teman yang penasaran, sekali lagi tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri, kita mulai. Cerita ini, saya tuh cuman pengen cerita bahwa ternyata di hidup ini ada kisah seorang perempuan tuh yang paling naas banget. Jadi awalnya itu saya bersahabat itu dengan ada namanya Nona Paula. Nona Paula. Saya dengan Nona Paula ini memiliki kesenangan dan hobi yang sama. Kalau kami bepergian, terus kami ngelihat binatang-binatang terlantar, khususnya anjing, itu pasti kita rescue, kita ambil, gitu. Jadi ini berdua dulu ya, saya sama Nona Paula ini. Beliau tinggal di Cirebon waktu itu. Jadi banyak anjing-anjing tuh yang terlantar, misal dia sudah tua, atau dia cacat, atau dia tertabrak mobil, atau apa begitu ya, kita bawa. Kalau anjing-anjing itu sampai di rumah, perlu penanganan. Ya, saya berhubungan sama seorang dokter, dia owner shelter terbesar di Jakarta Selatan. Ya, saya laporan sama dia, dokter, saya tadi ketemu anjing, 1, 2, 3, saya foto, ini anjing-anjingnya. Terus gimana nasibnya Bu? Aman di tangan saya. Cuman persyaratan memang kita rescue anjing itu harus divaksin dulu. Kita harus vaksin dulu. Iya. Kalau dia misalnya cedera kaki atau mata, itu kita bawa ke klinik. Nanti dari dokter sana, beliau mengutus untuk tenaga medisnya ke rumah saya. Pada tahun 2018, itu total anjing saya itu ada mungkin 17 ekor ya. 17. Itu anjing-anjing yang memang parah. Ada anjing yang punggungnya itu udah melengkung, diinjek sama orang. Saya ketemunya di tempat sampah. Nah, jadi tahun 2018 itu dokter ngirim, ngutus untuk periksa anjing-anjing ini. Datang nih, seorang perempuan cantik sekali. Seneng banget aku lihat wajahnya, cantik orangnya. Diantar sama seorang laki-laki, kita sebut Mr. X ya. Pakai mobil nih. Terus dia berdiri, dia bilang, Ibu Cecil? Iya. Saya sebut namanya Keke gitu ya. Keke ya. Saya Keke, katanya gitu. Saya yang diutus sama dokter untuk memvaksin anjing-anjing. Oke, silahkan. Tapi waktu itu saya udah
kayaknya gimana? Kok suaminya muda banget ya, gitu. Kok ini biasa kan orang suka gibah ya. Iya, Terus saya ngomong sama anaknya, kok suaminya muda banget ya, gini-gini. Oh bukan kali pacarnya gitu. Tapi itu bukan urusan saya gitu ya. Jadi udah, dia periksa anjing-anjing saya, vaksin. Terus lama-kelamaan, saya kok seneng ya sama dia. Jadi saya telepon dia. Nanti kalau saya nemu anjing lagi atau anjing-anjing yang butuh penanganan, kamu datang ke sini ya. Itu awal persahabatan saya dengan dia. Jadi kita bertiga sekarang. Saya, Nona Paula, sama Mami Keke. Kita bertiga nih jadinya. Jadi kalau Nona Paula ketemu anjing-anjing atau kucing atau apa, pasti ditaruhnya di saya. Bahkan dari Cirebon, dia khusus tuh nganterin tuh ke rumah saya. Hubungan kita intens. Intens kita. Terus sekitar mulai 2019, dia udah nggak diantar sama si X. Mr. X itu lagi. Yang ngantar Pak Pendeta. Kok bukan Mr. X saya gitu? Enggak nih. Itu Pak Pendeta tetangga saya. Oh iya, nggak masalah. Kebetulan pada saat itu ada 4 ekor anjing saya yang harus di infus. Karena mereka ngalamin diare kalau nggak gejala parvo. Jadi sama Mami Keke sama Pak Pendeta ini dibawa ke klinik di Pondok Kopi. Pondok Kopi? Iya. Kalau nggak salah kliniknya namanya Dok Nyom. Itu memang untuk klinik khusus untuk hewan. Iya. Dari situ. Pulangnya dari situ, Mami, ini anjing-anjing harus divaksin, harus diinfus, berarti mereka harus opnam. Oke, nggak apa-apa. Sejak kejadian itu dia sering datang dengan Pak Pendeta ataupun dia naik ojol. Dia udah tuh mulai terbuka sama saya tuh. Mulai terbuka sama saya. Mami, kok nggak diantar lagi sama Mr. X kayak gitu? Enggak nih, dia udah pergi ninggalin saya. Saya tuh kalau mau cerita gini sebenarnya berat nih, Mas Jamal. Iya. Saya nyimpen cerita ini dari 20 sampai 24. Saya berusaha ngelupain dia, berusaha ngelupain semua hal mengenai dia ya. Iya. Cuman ada satu misi sih. Ada satu misi nanti untuk ke anaknya. Nanti saya cerita ke depannya. Iya. Nah ini kembali ke dia. Dia cerita, aku udah ditinggal sama dia. Kemana? Kayak gitu. Pergi mah. Kemana? Gak tahu. Terus? Kamu di mana? Gak apa-apa Mami. Kan masih ada anakku 1. Masih ada anakku 1. Emang anakmu ada berapa? 2. Aku kok sedih banget ya. Terus anakku 2. Dia bilang, anakmu 2, berapa umurnya? Yang 1 perempuan. Sekarang kelas 1 SMA Mami. Terus yang satu kelas 6 SD. Tahun depan SMP. Kayak gitu. Oh, terus anak-anak kamu gimana? Gitu. Itu bukan papahnya. Nah dari situ aku mulai ke yang pertama. Gitu. Kayaknya kok muda banget. Iya kan? Kayak yang aku tuh gak hasil gibahku yang dulu sama anakku. Kayaknya kok dia muda banget. Oh, kok muda banget? Oh, pantesan dia suami kedua. Gitu. Terus saya bilang, nah emang suami pertama kamu di mana? Ada? Katanya gitu. Di mana? Di satu apartemen di daerah Bekasi. Namanya suaminya WNA. Terus anak kamu yang pertama sama kamu, sama anak yang kedua masih sama kamu? Enggak, anak yang pertama udah aku usir. Saya, kamu usir? Terus dia dengan santainya tuh wajahnya gitu, iya, aku usir. Saya kan seorang ibu ya, saya mikir, kok bisa ya seorang ibu tuh ngusir anak gitu. Saya tanya, oke, dia bilang, kamu serius ngusir anak kamu? Emang salah dia apa? Enggak ada salah, Mam. Enggak ada salah, terus kenapa kamu usir? Enggak. Cerita deh sama aku, siapa tahu bisa ngilangin tuh beban kamu, saya gitu. Terus dia bilang, jadi anak-anak itu dari kecil memang ikut dia. Suaminya yang kedua ini kan juga sama-sama. Tapi suaminya ini sekitar kelahiran 83, 84 lah. Saya kurang jelas tapi sekitar 83, 84. Sementara Mami Keke ini kelahiran 74. Ya, 74. Terus waktu ketemu sama suami yang pertama tuh masih kuliah. Jadi orang kalau bucin tuh gimana sih? Kalau bucin pasti dia upayakan cuma entah biaya kuliah, entah apa gitu ya. Nah, bucin, anak-anak ikut. Anaknya yang pertama ini
sama yang kedua deket banget sama bapak sambungnya. Iya, iya. Deket banget sama bapak sambungnya. Terus aku bilang, apa masalahnya? Ya Mi, kan anakku makin gede, anakku cantik, katanya. Anakku kan deket banget sama suamiku. Kan aku kan ngerasa kalau bapak kandungnya mungkin nggak masalah. Ini kan bapak sambung ya. Ya mungkin dia sayang bener-bener, emang sayang sih Mami, sayang. Cuman aku khawatir aja jadi mama. Dia bilang begitu. Yang kedua, keadaan perekonomianku, finansialku lagi nggak bagus. Sementara anak perempuanku ini harus dapat pendidikan yang bagus. Jadi dia nggak salah, aku cari gara-gara, kata dia gitu. Cari gara-garanya gimana? Ya pokoknya aku cari gara-gara. Dia bersihin apa, salah gitu, diusir sama mamanya. Pergi kamu dari sini, ikut sama dedimu. Tanya gitu. Jadi anak itu malam itu, akhirnya nanti saya combine lagi sama ceritanya si anak perempuan ini. Iya. Jadi anak itu keluar dari kompleksnya, telepon dedinya, sama dedinya dijemput. Jadi sekarang anakku yang perempuan sekarang ikut dedinya di apartemen itu tadi. Itu yang pertama ya? Yang pertama. Okay. Jadi tertinggalkan yang kedua. Oh begitu Mi. Ya bagus kan Mam, dia sekarang ikut dedinya biar dia bisa sekolah dengan bagus. Kalau kamu usir dia benci dong sama kamu. Nggak masalah. Tapi aku tahu walaupun dia tuh ngomongnya kayak ketawa, kayak iya aku usir. Iya nggak masalah. Tapi aku tahu pasti dalam hatinya dia tuh sakit. Iya. Pasti. Ya itu dia cerita pertama dia tuh. Terus dia sering datang. Nggak lama saya bilang, Keke, rasanya aku harus titip beberapa anjing-anjing saya di tempat kamu. Karena saya harus sekarang intens ke Bandung. Saya ke Bandung nanti dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Saya ada di sininya lagi Sabtu Minggu. Emang ada apa Mami? Dia gitu. Ponakan saya yang tinggal di Harapan Indah itu kena kanker darah. Umurnya masih 2 tahun. Masih 2 tahun. Jadi dengan pengobatan yang berbagai macam, ketemu sama profesor di RSCM, dirujuk ke profesor yang ada di Bandung, namanya Profesor Hari. Sudah sepuh sekarang. Jadi anak itu harus dapat penanganan dari Profesor Hari. Jadi Mami, aku karena tidak ada di rumah sementara anak saya sekolah, anjing-anjing ini terbatas ngurusnya. Kalau ART kan sulit, kayak gitu. Ya udah Mi, berapa yang mau dititipin ke saya? Ada 5 ekor kalau nggak salah. Jadi anjing namanya Grace, Leo, Lofi, Loli, dan satu lagi Cicia. Hafal ya Bu ya? Iya, anjing saya semua banyak tuh. Anjing nemu semua, saya nggak pernah beli anjing. Itu anjing nemu semua. Jadi saya titip 5 anjing ini ke rumah dia di salah satu perumahan di daerah saya sebut Bogor ya. Di Bogor. Ada satu perumahan di situ. Perumahan masuk Kabupaten Bogor. Jadi 5 ekor anjing ini saya titipkan ke rumah dia. Itu selalu intens kita. Dia selalu telepon, Mami, anjing-anjing ini butuh makan ini, Mami butuh. Saya harus tanggung jawab. Kami tanggung jawab. Walaupun kita rescue anjing begitu banyaknya, saya nggak pernah minta donasi. Saya bisa makan tahu sama tempe, mereka nggak pernah makan tahu tempe. Makanya kan pasti daging, pasti ayam. Oke, 5 ekor anjing ini titip ke dia. Terus saya dengan kesibukan saya nemenin ponakan saya kemo. Karena kami itu satu keluarga memang sangat concern terhadap keluarga. Jadi saya bude pasti dampingin ponakan untuk dia kemo, pengobatan. Terus setiap minggu sampai dengan 5 tahun anak itu. Tapi ya mau gimana, tahun kemarin sudah dipanggil Tuhan. Sudah diaben di sana di Bali. Semoga tenang ya. Ya, amin. Nah, terus waktu saya di Bali, saya di Bandung, dia telepon. Itu udah mulai stres. Dia udah mulai stres. Ya aku juga ngerasa bersalahnya gini. Kenapa pada saat sahabat aku tuh ada di situ sedang punya masalah, butuh aku nggak ada. Kayak gitu. Terus dia telepon sama saya gini. Mami, aku mau ke paranormal di Serang. Aku kemarin habis dari paranormal di Semarang. Ngapain? Saya gitu, ngapain gitu. Aku pingin Mr. X ini balik ke aku.
Bucin gimana sih? Iya, Dia udah iya. pertaruhkan hidup dia udah pertaruhkan rumah tangga dia. Semuanya demi orang yang dia cinta, namanya bucin. Aku juga nggak bisa salahin sih masalah perasaan. Jadi ketika ditinggal tanpa pesan dan kesan itu dia kayak bener-bener Goyang, linglung, ya? bener-bener goyang. Kamu ke Semarang ngapain? Aku habis dari paranormal. Aku nyari-nyari duit, Mami, bayar 3,5 juta gitu. Saya marah. Kalau kamu pergi ke paranormal, kamu bayar 3,5 juta. Belum tentu dia balik. Udah lepasin. Kalau memang dia itu hakmu, insya Allah nanti itu dibalikin ke kamu. Iya. Kalau enggak, lepasin. Kayak gitu. Enggak bisa, Mami. Tetep. Enggak bisa, Mami. Aku tuh udah begini. Udah, kamu istighfar. Kebetulan ya saya cerita lagi. Beliau ini basically-nya orang Katolik. Jadi dia mu'alaf. Dia mu'alaf ketika mungkin menikah sama Mr. X ini. Oh, bukan yang pertama. Bukan, itu kan WNA. Iya. Oh iya. Dia WNA. Iya, benar. Dia WNA. Jadi dia menikah dengan suaminya yang kedua ini. Anak-anak waktu itu kan masih kecil. Jadi anak-anaknya juga Muslim. Juga ikut dia. Iya. Gitu. Tapi dia nggak berkerudung. Dia cantik, dia seksi, Mas Jamal. Dia suka pakai tank top, celana pendek kalau di rumah. Sangat cantik. Dia bilang, Mami, aku sekarang mau ke Serang, Banten. Mami ada uang nggak sekitar sekian, begitu. Saya marah lagi sama dia. Nggak usah, kamu tadi katanya udah ke Semarang, udah ke sini, sekarang mau ke Serang, Banten. Nanti anak-anak itu nggak ada yang ngurusin. Nanti hari Sabtu aku pulang. Kayak gitu. Terus singkat cerita hari Sabtu aku pulang. Mami kesini naik ojol. Aku tunggu di rumah. Sampailah dia. Dia cerita, Mami, anak aku, sebut saja namanya Doni. Mama, Doni udah aku usir. Terus saya bilang, kenapa sih lu? Biar masa depan anakku bagus. Soalnya Mami, aku tuh ngerasa hidup aku tuh gak lama lagi. Lu gak usah ngomong kayak gitu. Saya bilang, enggak Mi, perasaan gue udah mau mati. Gue udah gak bisa ngurusin tuh anak dua. Sekarang kakaknya udah diurusin papahnya, dedinya. Terus anak ini bagaimana aku mau urus? Kalau aku sekarang kayak gini, semuanya udah habis. Buat apa lagi gue hidup? Dia bilang gitu. Jadi biarlah nih anakku yang kedua ikut ikut kakaknya sama dedinya. Dia bilang gitu. Aku tuh udah stres, Mah. Dia tuh minta sekolah di Penabur. Jadi dia kan dari itu lulus SD, mau masuk SMP. Iya. Dia minta sekolah di Penabur. Aku nggak ada uang. Kayak gitu. Keadaan finansialku lagi kayak gini. Terus kalau kamu ngusir dia, terus kamu ngusirnya bagaimana? Aku sengaja nyuruh dia pergi beli obat asma di Indomaret. Di Indomaret kan nggak ada obat asma. Iya, obat asma apa gitu. Pokoknya dia cari gara-gara nih. Jadi anaknya pulang, ngasih tahu Mama nggak ada obat asma yang Mama minta di Indomaret. Karena kamu nggak dapat obat asma, pergi kamu dari sini. Jadi itu aku usir anak aku. Terus kamu usir ngapain? Biar dijemput sama dedinya. Udah tenang dulu, kamu minum dulu. Udah dia minum, dia cerita. Nangis dia. Mi, aku tuh kan udah nggak punya siapa-siapa. Aku anak tunggal. Orang Surabaya. Aku anak tunggal, ibuku sudah nggak ada, bapakku sudah nggak ada. Ibarat dia hidup itu seorang diri. Dia punya suami yang pertama cerai, suami kedua kabur. Tinggal anak dua, anak yang pertama udah diusir. Tinggal anak yang kedua juga diusir. Orang kalau nggak tahu bilang dia pasti jahat. Lu jahat amat lu ngusir anak lu gitu. Tapi ternyata dia bilang, enggak, aku ngusir maksud aku biar dijemput dedinya. Biar di sekolahin yang bagus. Aku masih punya PR, aku harus bayar kontrak rumah itu sekitar 30 juta. Aduh, 30 juta. Banyak kali. Insya Allah ya, kalau nanti aku punya duit, aku bantu. Saya bilang gitu. Tapi juga saya akhirnya nggak terbantu gitu, Mas. Saya ada perjalanan ke NTT, ke Kupang, mengunjungi opa oma. Waktu itu memang opa oma masih di sana. Jadi saya ketemu dengan beberapa teman waktu saya di Kupang itu.
Keke telepon, "Mami, aku nih begini, aku begini." Terus dia ngirim videonya, "Mami, aku nemu belatung. Ini belatung ini apa karena ini begini-begini." Dia cerita gitu. Ya udah tuh saya bilang sama teman saya punya sahabat saya ini sedang dalam posisi yang sangat berat karena ditinggal suaminya gitu. Kira-kira apa ya yang bisa kita bantu ke dia? Kebetulan di NTT, di Kupang itu NTT, kota Kupangnya, itu ada seorang Romo yang memang punya linui gitu. Jadi beliau suka mendoakan orang yang sakit atau apa. Iya, iya. Jadi beberapa teman saya bilang, ya sudah nanti dibawakan saja akar bahar sama gelang kulit penyu. Nanti didoakan. Jadi didoakanlah sama beliau, saya balik ke sini itu saya kasih ke dia. Nah, sejak pakai itu tuh mata batinnya dia kebuka. Jadi dia sering lihat yang begitu, terus ditampakin macam-macam. Itu kan dia kirim video WA saya. Apa nih video WA-nya? Jadi sejak pakai gelang itu dia juga jadi suka minum kopi susu. Padahal dia nggak pernah minum kopi susu. Terus habis dia minum kopi susu, dia suka ngerokok, atau suka dengan suasana gelap, terus sering melihat sosok besar dari kiri ke kanan, terus ditampakin banyak belatung bermunculan. Kayak begitu. Jadi menurut dia ya mungkin karena aku pakai gelang ini ya Mami. Nah itu gelang yang waktu saya lihat dia waktu dia meninggal pakai gelang itu. Terus singkat cerita, saya ke Bandung lagi nih kan. Saya ke Bandung lagi ngurusin anak saya, ponakan saya kemo. Kebetulan ibu saya sama bapak saya juga di Bandung. Jadi ibu sama bapak ikut pulang dong ke rumah saya. Itu mulai nih Mas, hari ketika hari ini pulang, mama dengan papa saya, dengan saya, itu saya langsung telepon dia. Maksud saya, Keke, aku udah ada uang sedikit, mungkin bisa bantu, nanti kita cari lagi dong. Karena gini, Mas Jamal, rumah dia itu posisinya, ini rumah dia, ini jalan masuk dari perumahan itu, ada perumahan di sana depan, dia tuh paling belakang. Jalan masuknya, kemudian ini rumah dia ya, rumah yang dia sewa. Di sini rumah kosong, di sini kebun, di sini pagar yang langsung kelihatan tol. Depannya dia tuh pagar lagi yang pembatas kampung. Terus rumahnya dia yang sebelah sini ini rumah kosong, baru rumah Pak Pendeta. Pak Pendeta yang dari awal tadi saya bilang nganterin itu. Jadi Pak Pendeta itu jarak rumahnya tuh sekitar 2 rumah dari sebelah kanan rumahnya dia. Nah rumah dia ini kenapa dia mikirkan untuk bayar kontrakan? Karena ada lebih daripada 20 anjing di rumah dia. Jadi shelter ini kan sudah terlalu banyak anjing terlantar yang ditaruh ya di shelter ini. Jadi kemungkinan kalau anjing-anjing ini ditaruh di shelter sana mungkin penuh, jadi dibagi ke rumah dia. Itu juga biayanya juga dari shelter yang saya cerita pertama. Jadi rumah dia ini ruang tamu, terus ada lagi di belakang itu dia pagerin lagi, jadi kayak luas lapangan yang dipager itu isinya anjing-anjing itu ada 20. Mau anjing besar, mau anjing apa. Yang di dalam itu anjing-anjing saya. Anjing yang 5 tadi saya titip itu, anjing-anjing termasuk beberapa anjingnya dia. Yang memang sudah jinak, itu yang di dalam. Jadi kembali ke yang saya pulang tadi, Keke, saya udah ada rezeki sedikit, mungkin bisa bantu kamu, nanti kita cari-cari lagi ya. Karena memang butuh harus bayar kontrakan itu demi nasib anjing-anjing ini. Saya telepon nggak diangkat. Telepon lagi nggak diangkat. Mungkin dia lagi sibuk atau dia marah sama saya. Terus malam itu saya telepon nggak bisa-bisa. Malam itu papa sama mama saya itu kan tidur di kamar bawah. Saya di lantai 2 sama anak saya, karena kebetulan bapak ibu kan datang ya, berarti dia tidur di lantai bawah. Jadi di lantai bawah itu kamar cuma 1. Malam itu lampu mati, jebret. Saya turun dong. Tapi memang perasaan kita ya, kalau sesuatu terjadi itu rumah rasanya dingin, gelap, kayak nggak normal. Kayak nggak normal. Saya pikir cuma perasaan saya. Saya buka kamar itu bapak sama ibu saya itu lagi duduk. Ngeliatin saya tuh tegang gitu. Saya nggak nanya, bapak saya sama ibu saya bilang, Oma udah berdoa kok.
Oma udah berdoa, Opa udah berdoa kok. Loh saya kan mikir, loh kenapa harus berdoa gitu kan? Apa perasaanku rumah nggak enak gitu ya? Tapi Mama udah berdoa kok. Gitu. Terus saya kan dari lantai 2 kan nyalain pakai senter handphone. Bapak sama ibu saya itu tegang gitu. Ya udah mah, ayo temanin saya nyalain lampu lagi, sekring lagi gitu. Jadi saya, anak saya sama ibu saya jalan ke depan nyalain lagi. Ibu saya masuk lagi. Saya naik lagi ke atas. Itu terjadi begitu 3 kali, Mas. 3 kali? 3 kali mati lampu. Tapi saya lihat komplek-komplek lain, rumah-rumah lain kok enggak. Kok enggak ada yang mati. Apa mungkin ada konslet, kayak gitu. Itu 3 kali. Tapi saya ingat, sebelumnya itu Mama udah bilang, nanti besok pagi anterin Mama ke pasar. Iya, Ma. Kayak gitu. Pagi, jam 7, saya bangun, mau nganterin Mama ke pasar, saya kaget. Jadi rumah saya tuh gini, hampir sama seperti rumahnya Keke. Jadi ini rumah, ini pagar tinggi, ini pagar arahnya ke perkampungan. Jadi rumah saya tuh paling pojok, gitu. Mobil itu parkirnya begini, jadi ini kan pagar. Iya. Kalau ada apa-apa kan pasti kehalang pagar dong, pagarnya tinggi. Jam 7 itu saya mau nganterin, ayo Mah kita ke pasar. Itu kaca setir yang sebelah setir ini, kan dia menghadapnya begini, ini tembok. Ini kacanya di sini. Pecah. Saya cuman, kok pecah ya? Mungkin kau kelempar apa, cuman udah nggak mau ngira-ngira. Di carport itu, di sebelah kiri dengan kanan tuh saya punya bunga matahari. Mama yang bilang, ini kok bunga matahari lagi berbunga cakep-cakep, kering tuh sekering-keringnya. Kering sekering-keringnya, dari bunganya sampai bunga yang kecil-kecil sampai ke akar itu kering sekering-kering. Ya udah Mah, berarti kita nggak jadi ke pasar. Saya antar Mama aja, saya menuju bengkel, Mama nanti dijemput di bengkel dari adik saya. Itu hari pertama. Ini hari kedua berarti. Kedua, iya. Hari kedua. Saya nggak mikir lagi. Habis maghrib, jam 7 malam itu kan jam makannya anak-anak. Jam makan anak-anak. Saya ngasih makan. Saya masuk kamar. Saya belum masuk kamar. Di atas meja itu kan ada pedigree, obat-obatan anjing, bedak anjing. Karena anjing banyak kan berarti keperluannya tuh banyak. Sekarang pedigree yang 500 gram itu bisa jatuh gitu tuh kan nggak logika. Aku berdiri, ini kok jatuh? Gitu. Apa ada cicak ya? Saya gitu. Baru ngeliat tuh dijatuh. Jatuh semua. Aku ini orang penakut, Mas Jamal. Bukan pemberani. Dan aku paling benci dengan yang kayak gitu. Lari aku ke kamar. Nenangin kan. Lari aku nenangin diri di kamar. Saya baring di tempat tidur gini. Ini tembok, Mas. Ini tembok, ini jendela. Baru baring. Bunyi bletak. Seperti kalau kita ngelempar bola lampu. Bletak gitu. Pas aku nengok ini, dinding yang di samping saya ini dia retak gini. Aku pikir apa gempa bumi. Larilah saya. Pikiran seorang ibu itu ketika terjadi kayak gitu kan pasti anak dong. Lari aku ke lantai 2. Maksudnya aku ke lantai 2 mau ngasih tahu ke anakku ada gempa bumi atau ada apa. Baru ditangkap. Saya lari kan. Saya lari dengan kencengnya baru dapat lantai 3. Itu nge-freeze, Mas. Jadi badanku tuh beku. Beku sebeku-bekunya, jadi pegangan ini sampai beku, nggak bisa gerak. Lari itu kan orang ngeliat ke atas dong. Itu dari atas tuh, Mas. Dia perempuan tuh. Putih badannya. Tapi badannya tuh nggak kotor. Bersih. Dia menuju ke bawah, saya kan mau ke atas. Jadi, aku tuh orang Jawa bilang apa ya? Pokoknya udah nggak bisa gerak. Jadi nggak seperti kayak kita ngeliat di film-film ngeliat setan bisa lari. Enggak, saya nggak bisa kayak gitu. Jadi tegang gitu. Cuman diem gini. Dia turun dari sana itu kayak orang pakai sepatu roda itu. Gitu tuh ngeliatin badan saya. Nembus. Aku tuh udah kayak gitu tuh nggak bisa baca doa, nggak bisa apa. Jadi cuman kayak shock gitu.
Dia lewat. Itu sekitar 2 menit ya, aku diem tuh. Lari lagi saya ke atas. Saya bilang sama Eca, anak saya namanya Maesa, Eca. Eca, ada gempa bumi ya tadi, ada gempa bumi ya. Dinding mama itu terbelah. Kamu punya? Enggak. Terus dia lihat saya mungkin tegang atau apa ya, dia bawa saya turun. Kita berdiri hadap-hadapan di ruang tamu. Dia di sini, saya di sini. Mama tadi lagi tidur, dindingnya retak. Mama mau naik, mungkin mama halusinasi. Saya anggap aja gitu. Baru kita ngomong begini hadap-hadapan nih. Jadi anak saya yang duluan bilang, apa ini mama? Apa ini mama? Jadi kayak ada sinar, itu benar-benar sinar kayak neon, kayak sinar neon, kayak kain, entah itu kain atau apa. Dia putih tuh, dia dari atas kusen pintu itu, dia terbang begini. Jadi bukan sekelebatan mata lagi. Jadi aku sama anakku tuh melihatnya gini. Jadi dia ke sana dulu, terus ke sana, balik lagi terus hilang. Bingung. Saya langsung telepon mama saya udah kembali waktu itu kan dijemput adik saya dari bengkel itu tadi. Jadi tidur di rumah adik saya. Ma, aku kok ngalamin kayak gini toh? Apa aku udah gila apa ya? Apa aku butuh psikiater apa toh? Aku gitu. Kamu banyak berdoa toh, Kak. Karena keluarga saya itu kan keluarga Katolik. Cuman saya sendiri yang Muslim. Kamu tuh sholat, kamu ambil air wudhu sana, mama bilang gitu. Biar kamu tuh tenang gitu. Iya mah, saya gitu. Itu hari kedua kan mas. Malamnya, jam 2 malam, anak saya turun dari atas. Bunyi kan. Dia lari dari atas, masuk kamar saya. Terus saya bilang, kamu kenapa? Dia gini, gitu. Kamu kenapa? Dia bilang saya supaya jangan ngomong. Dia gini aja. Udah dia tenang, aku lihat Keke mah. Dia bilang gitu. Aku lihat tante Keke mah. Kamu lihat di mana? Aku lihat di kamar aku. Loh, kok bisa kamu lihat di kamar kamu? Halusinasi kamu mungkin. Enggak mah, aku tuh dari kamar mandi. Kamar mandi kan di sebelah kamar dia. Jadi memang posisinya kamar dia gelap. Kalau tidur kan memang dia gelap. Jadi cerita dia, aku buka pintu, aku lihat ada mata 2 di dalam kamarku. Terus aku masih lihat itu mata 2 apa? Kamu halusinasi mungkin? Enggak mah, karena prosesnya enggak cepet. Dia bilang, saya lihat ada mata 2 ngeliatin saya, terus tangan saya masih cari-cari saklar. Terus aku cetek, dia sekitar 1 meter depan aku. Dia lihat aku lihat dia mama. Dia pakai baju apa? Pakai celana pendek hitam, pakai tank top biru. Dia memang orangnya cantik, seksi, suka pakai baju seperti itu kalau di rumah. Tapi kalau ke rumah saya nggak pernah. Cuman kenapa anak saya bisa menggambarkan kayak gitu? Itu hari kedua malam ya mas. Paginya saya telepon dia. Nggak diangkat-angkat. Saya telepon lagi sekitar 3 kali, nggak diangkat-angkat. Yang keempat baru diangkat, suaranya laki-laki. Halo? Saya gitu. Iya bu. Kenapa kamu bisa pegang handphonenya Keke? Saya pikir jangan-jangan dirampok, makanya dia nggak angkat-angkat telepon saya atau apa. Kenapa kamu bisa pegang handphonenya Keke? Kenapa bisa di tangan? Bu, ibu kesini cepet. Keke sudah meninggal. Keke, yang benar kamu, bilang gitu. Kebetulan saat itu kan memang suami saya, beliau tuh kan sering tugas keluar kota. Hari itu dia memang pas dateng, mau nengokin anak gitu. Jadi saya bilang sama suami saya tuh, ya, ayah jangan ke kantor, ayah anterin mama ke tempatnya Keke. Katanya Keke meninggal. Itu sekitar jam 9 lebih, hampir jam 10. Malam pagi, tanggal 3 Maret. Di hari itu hari ulang tahun saya. Tanggal 3 Maret itu. Jadi suami saya bilang, ya, saya diantar sama suami saya. Saya udah di jalan itu udah kayak bingung, berkecamuk. Kenapa? Singkat cerita sampailah di rumah itu.
Di situ ada security, di situ ada Pak RT. Saya nanya dulu sama security-nya, kenapa handphone ini bisa di kamu? Kenapa handphone ini bisa di kamu? Ceritanya bagaimana? Ini handphone saya yang belikan sebagai hadiah ulang tahun dia di bulan Januari. Security-nya dengan tegangnya, Bu, saya pegang handphone dia ini baru-baru, Bu. Saya masuk karena dia ngecasnya deket jendela. Pas bunyi ibu telepon, saya angkat handphonenya, saya bawa lari. Oh. Pas banget lagi di charge juga ya? Iya, itu lagi di cas. Kenapa kamu bisa ke sini? Saya gitu. Apa urusannya kamu sama Keke? Saya gitu. Saya mau ngembaliin ATM dia, Bu. Kok bisa ATM-nya kamu pegang? Sebelum saya masuk ke rumah itu, saya interview dia dulu. Kok bisa ATM-nya kamu pegang? ATM-nya kamu pegang tuh kapan? Ya 3 hari yang lalu, Bu. 3 hari yang lalu, Ibu Keke minta saya beli obat di apotik depan. Dia kasih ATM-nya. Terus kamu beli? ATM-nya nggak ada isinya, Bu. ATM-nya nggak ada isinya. Dia sampai di apotik tuh ATM-nya nggak ada isinya. Ya Allah, Mas Jamal, kasihan banget orang itu. Terus kenapa kamu nggak langsung pulangin? Saya pulang kampung dulu. Kurang ajar nggak? Aduh, saya sampai ngucapin kasar saking ininya. Ada bisa ATM nggak ada gitu. isinya, bukannya dia balik lagi kasih kembali, dia pulang kampung dulu. Kampungnya di Bogor sana. Itu 3 hari. Oh, Bogornya sananya. Bogornya sana. Kalau ini kan di Kabupaten Bogor udah deket Bekasi nih. Iya. Nah, si sekuritanya pulangnya Bogor sana. Oke. Terus saya shock tuh. Terus saya rencananya pagi ini mau balikin ATM, Bu. Tapi handphonenya bunyi, saya saut aja. Kayak gitu. Pak RT datang. Ini ATM saya ambil, handphone dia saya ambil. Saya yang belikan, saya harus selamatin. Di handphone ini, handphonenya langsung saya masukin kantong. Pak RT datang. Bu, mohon maaf, Bu, tolong, Bu, liatin mayatnya, saya nggak berani. Tuh orang 2 tuh, security sama Pak RT tuh, nggak berani masuk. Terus, Pak, Ibu tolong foto. Nanti fotonya kirim ke WA saya ke kantor polisi. Itu keadaan rumah dia itu. Anjing menggonggong banyak sekali. Terus hanya ada Pak RT, security, dan saya. Dan suami saya itu cuma orang 4. Jum nggak jelas, Pak? Jum nggak jelas, Pak. Dah, Mas Jamal. Baru sadar saya harus masuk rumah itu. Gara-gara nih security. Iya. Saya lihat di pagernya, kakinya nongol. Videonya ada. Kakinya nongol dia dari. Saya ngeliat kakinya dia. Saya masuk. Saya nggak takut sama anjing. Saya masuk. Anjing-anjing itu lari ke badan saya, lompat-lompat. Saya curiga, kok nggak ada pipis, nggak ada kok perutnya kurus-kurus. Anjing-anjing ini. Cuman udahlah, saya nggak pikir. Saya masuk. Itu masuk, Mas Jamal. Si Loli, anjing saya yang tumor. Jadi dia memang badannya banyak tumor. Yang saya titipin itu ke Bu Keke. Itu di deket kakinya dia. Jadi mati. Si Loli ini mati. Bekas-bekas tumornya dia tuh keluar belatung semua. Ya, maksudnya kita bisa prediksi itu berapa hari kan gitu. Iya. Terus saya foto dia. Saya gini, sebelum foto saya gini, ya Allah Keke gitu. Ini nih hadiah ulang tahun lu buat gua. Kurang kerjaan lu pakai cara mati. Ya Allah Keke. Saya udah nggak bisa nangis, Mas Jamal. Saya nggak bisa nangis ngeliatin, oh saya harus nemuin kamu. Saya, sahabat kamu, harus nemuin kamu. Sebagai orang pertama yang harus motret kamu. Terus fotomu itu dalam keadaan nggak baik-baik saja harus dikasihkan ke polisi. Saya gitu. Lu nyakitin hati gue banget sih, saya gitu. Lu nyakitin hati gue banget. Ini hari ulang tahun aku. Ini yang kamu kasih kado, Kak. Saya ngomelin dia tuh. Saya pegang kakinya, Mas. Bangun, Ke, bangun. Bangun, Ke, bangun. Itu badannya tuh masih biasa. Masih empuk.
badannya masih kayak baru sejam 2 jam. Iya, iya. Saya baru sadar, oh iya lu udah mati ya. Sampai gitu. Saya foto dia dari sini, sekrek, saya foto. Terus saya ke sebelah sana. Saya foto lagi. Ini yang foto yang paling berat, ini foto mukanya dia, wajahnya dia. Wajahnya dia kan menghadap ke kiri. Wajah dia menghadap ke kiri. Itu berat banget. Saya foto dia dari sini, tangannya dia baru saya lihat. Dia pakai gelang kulit penyu yang saya kasih, yang itu dari orang yang punya Linwih. Waktu saya pulang ke NTT. Ya, waktu saya pulang ke NTT, saya ketemu dengan beberapa orang, saya bilang, sahabat saya begini-begini, terus mereka bawain gelang kulit penyu dan gelang akar bahar untuk dia. Saya ngeliat lagi tuh, udah ada banyak cairan tuh dari mulutnya dia. Saya diem di situ tuh, 3 menit tuh saya rasanya nggak karu-karuan. Saya bilang, kalau lu sakit, kenapa lu nggak ngomong? Kalau lu punya masalah yang berat, kenapa lu nggak ngomong? Kenapa harus gua temuin lu kayak gini? Maafin aku ya, Ke, aku lompatin kamu. Karena kan memang sempit, nggak ada jalan. Jadi ini pintu, ini kamar, dia tuh malang pintu gini. Jadi saya lompatin badan dia. Di kepalanya dia, itu anjing saya yang namanya Grace, itu nungguin dia. Anjing putih besar, dia nungguin aja di kepalanya si Keke. Jadi, selesai saya foto, saya keluar lagi. Saya kasih foto itu lewat WA ke Pak RT. Ini Pak fotonya, tolong Bapak kirim. Bapak ke kantor polisi, Bapak boleh laporin. Selesai dari situ, handphonenya saya buka. Kebetulan nggak dikunci. Semua WA saya beritain. Bahwa Keke sudah nggak ada, ini, silahkan kalau mau ke sini. Saya bingung dong, anjing segini banyak mau diapain? Karena saya bingung, saya menghubungi Bu Hesti yang punya shelter anjing yang dia berkerudung besar itu di Bogor. Bu, kira-kira ini anjing ini mau dievakuasi atau bagaimana karena kejadian lagi begini-begini. Terus Bu Hesti bilang, oh saya baru pindahan, jadi nggak bisa anjing-anjing itu dibawa. Iya ya, kan ada shelter, dokter yang biasa komunikasi sama saya. Saya telepon lah. Dokter, ini begini, anjing-anjing ini perlu dievakuasi. Oh baik, nanti saya akan kirim anak buah saya ke sana untuk evakuasi anjing-anjing. Dari situ, tiba-tiba ada seorang ibu dari belakang datang dan dia tanya ini. Oh ya udah, saya ngubungin dog lovers dari Kota Seberang gitu untuk nanti bawa makanan buat para anjing-anjing ini. Sudah selesai, saya mikir lagi, nanti kalau polisi mau olah TKP, mereka pasti takut sama anjing-anjing ini. Anjing kan banyak. Ya udah, ini ada kayak kandang atau pagar yang knockdown itu, saya masukin tuh anjing-anjing ke situ. Udah selesai urusannya, polisi datang. Mulai berdatangan, mulai banyak orang itu, rumah itu udah mulai banyak orang. Jadi udah rame yang serame-ramenya. Gimana sih kalau ada berita ditemukan begitu serame-ramenya? Aku udah makin tersingkir dan menyingkirkan diri gitu. Terus nggak lama polisi, tolong ya Pak, tolong lihatin saudara saya gitu. Terus, iya Bu, polisi masuk. Polisi datang, polisi masuk. Olah TKP ini. Nggak lama ya, sejam. Keluarlah mereka. 1/2 jam lah keluar. Ya masih bawa, ada kayak tanda panah gitu. Ibu saudaranya? Ya. Bagaimana keadaannya dia? Dia sudah meninggalnya sudah lebih dari 2 hari. Ini masuk hari ketiga. Saya cuman kembali ke ini lagi, apa yang terjadi 3 hari berturut-turut di rumah saya itu bahasa arwah ya, saya nggak ngerti. Apa dia minta tolong ke saya ya? Iya. Saya nggak ngerti gitu. Cuman saking gobloknya aku tuh nggak paham. Kenapa yang aku sesali? Kenapa saat itu aku nggak pergi ke rumah dia? Kenapa saat itu aku nggak datang ke rumah dia? Kenapa harus mengira-ngira? Nggak ada kepikiran kayak gitu. Apa 3 hari berturut-turut itu dia minta bantuan saya, dia minta tolong saya, dan waktu ditemuin, betul dia pakai tank top biru sama celana hitam sesuai dengan yang anak saya lihat di kamar. Iya. Kayak gitu. Terus bingung nih, mau bawa mayatnya bagaimana nanti? Jadi saya bilang sama suami saya, ayah, si Keke ini kan anak tunggal nggak punya siapa-siapa. Kalau memang dia tidak terurus, kita urus sampai dia bisa dimakamkan.
Terus suami saya bilang, iya. Sekarang ayah pergi ke masjid, minta tolong ambulan datang untuk bawa. Iya. Ya singkat cerita akhirnya ambulan dari masjid dah yang bawa dia. Tapi sebelumnya itu suami saya nanya sama saya, Mah, dia balik lagi tuh dari masjid. Keke ini agamanya apa? Emang kenapa nanya agama? Orang lagi butuh bantuan ya nggak perlu nanya agama toh. Iya, benar. Ayah balik lagi ke sana, kasih tahu kalau Keke ini dia mu'alaf. Dan mama berani bersaksi kok, dia seorang mu'alaf, seorang Islam yang ngurusin anjing begitu banyak dan badannya pun nggak busuk. Aku berani bersumpah, saya bersaksi gitu. Ayah pergilah dia. Terus datanglah ambulan ya. Ambulan datang, dari shelter juga datang, evakuasi anjing-anjing, pisahin anjing-anjing, anjing saya yang 5 kan tinggal 4. Anjing ini. Terus anjing-anjing dievakuasi, kemudian saya menghubungi Pak Pendeta yang 2 rumah di sebelahnya. Iya. Terus Pak Pendeta bilang, sebelumnya itu dia sakit. Dia sempat nginap di sini, dirawat sama istri saya. Saya udah bilang, Mami Keke, telepon Mama Cleo. Saya disebut Mama Cleo, anjing saya Leo. Telepon Mama Cleo. Enggak, jangan. Jadi dia emang nggak mau nyusahin saya orangnya. Jadi memang sebelumnya sakit itu Pak Pendeta memang udah tahu, udah ngerawat istrinya. Terus ditemukan meninggal. Terus saya bilang, Pak Pendeta kan udah tahu rumah saya. Saya minta tolong ya, anjing-anjing ini nanti dibawa ke rumah saya. Iya Bu. Ambulannya Keke kan ke rumah sakit Polri, Kramat Jati. Iya. Saya cuma ikut sebentar. Handphone ini masih ada di saya, handphone dia. Itu kan semua ribut. Masih ada handphone yang satu. Siapa nih yang maling? Masih ada handphone yang satu. Siapa nih yang maling? Aku diem aja deh. Terserah dia, aku mau dimarahin. Tapi aku taruh dulu di kantong. Dah kita ke rumah sakit Polri, udah diserah terimakan di rumah sakit Polri. Kayaknya aku udah nggak perlu lebih banyak di situ. Iya. Gak lama kan suaminya datang sama anaknya yang perempuan. Anaknya perempuan, anak laki gitu. Terus bagaimana nanti untuk mamimu? Enggak, nanti besok mau diurus sama Dedi. Katanya dia kan manggilnya Dedi karena WNA ya. Oke kalau gitu. Jadi dia pulang ke apartemen, saya juga ke apartemen dia. Kita pakai mobil yang berbeda. Di apartemen saya duduk hadap-hadapan dengan dia. Di lobi bawah tuh saya duduk hadap-hadapan dia, saya bilang, Ana, handphone ini kado dari tante buat mama kamu. Tadi di rumah mamimu itu chaos banget. Banyak orang dan aku nggak tahu ini masih ada atau enggak. Jadi ini kamu terima karena ini dulu buat mamimu, kamu sebagai anak yang harus terima. Dia terima. Kemudian udah selesai, saya pulang. Saya pulang, sebelum masuk rumah udah cuci kaki, udah apa tuh sebelum masuk rumah, karena kan bekas-bekas anjing, bekas macam-macam, kotoran kan. Ya cuci semua, Pak Pendeta datang nganterin anjing-anjing. Sampai di situ ceritanya udah nggak saya ikutin lagi. Saya nggak ngikutin lagi karena saya harus ke Bandung. Tanggal 6 April, anaknya telepon. Tante bisa ke rumah Mami nggak? Emang kamu di mana? Saya sama si Doni, adiknya. Saya sama adik lagi di rumah Mami. Ya udah, kamu tunggu Tante ke sana. Pergilah saya ke sana. Pemandangannya nggak enak, Mas. Pas saya masuk, anak 2 tuh lagi berlutut di tumpukan barang-barang maminya. Si anak perempuannya lagi ngelipet-ngelipet bajunya. Aku berpikir gini, apa pengalaman anak kelas 1 SMA ya? Sama anak lulus SD buat ngurusin pindahan itu kan nggak ada. Pasti dia bingung. Terus saya bilang sama dia, kayaknya kita nggak bisa pindahin barang-barang ini sekarang. Kamu pulang ikut tante. Tapi barang-barangnya udah hilang tuh, banyak tuh Mas. Kompor gas hilang, tabung gas hilang, mesin cuci hilang. Jaraknya kan lama. Tanggal 3 Maret sampai tanggal 6 April. Udah nggak ada di situ. Di rumah itu udah nggak ada, ya. Bisa ya, maksudnya para pencuri itu mentalnya cakep banget ya. Oh, dicuri. Dicuri.
Jadi yang Wah, tersisa gila. tuh baju-baju, barang-barang yang nggak mahal lah. Iya. Mesin cuci tuh nggak ada, kompor gas nggak ada, tabung gas nggak ada, itu nggak ada. Dimaling. Iya. Wah, gila sih. Terus Nanya juga nggak tahu mereka. nggak ada tante, udah hilang Oke. katanya. Ya udah, sekarang ke rumah tante ya. Terus ke rumah saya. Di situ dia main sama anjing, apa segala macam. Terus saya bicara sama dia. Dulu mamimu ngusir kamu gimana? Saya pancing, cerita tuh. Tapi intinya anak dua itu memiliki sayang-sayang. Cuman punya rasa sakit hati yang besar terhadap ibu. Saya bilang, mamimu tuh ngusir bukan karena dia benci, tapi karena dia ingin kehidupanmu yang baik. Karena mamimu lagi punya banyak masalah, lagi punya banyak pikiran buat adikmu juga. Terus adiknya juga cerita, aku kan nangis-nangis tante. Aku telepon Dedi, terus aku dijemput sama Dedi sama kakak. Jadi anak dua tuh masih punya rasa sakit hati yang besar terhadap ibunya. Iya. Dibilang sayang-sayang. Terus besok kamu kesini, kita urus pindahan mami. Saya telepon dong Nona Paula teman saya. Nona Paula di Cirebon. Kenapa kakak yang harus urus pindahan? Begini-begini dan gitu. Gak apa-apa lah. Namanya aku sahabatnya dia, aku harus bertanggung jawab. Walaupun dia udah gak ada. Besok siangnya, Hana datang lagi sama adiknya. Terus kita pergi ke sana. Saya minta security untuk sewa mobil bak buat ngambil barang-barang. Udah, akhirnya saya dan anak-anak beres-beres barang-barang tuh cemplungin aja ke mobil. Terus sama security yang ikut bantuin saya pulang. Bu, nih barang mau taruh di mana? Oh iya, barang taruh di mana ya rumah saya? Akhirnya tuh barang cuma dilempar aja di depan rumah saya. Taruh aja di depan rumah saya. Jadi setiap malam saya nyuci tuh baju tuh sambil nangis. Nyuci tuh baju-baju mau dikasihin orang harus bersih dong. Nggak mungkin kotor-kotor gitu, kita kasih bersih. Terus kita sendiriin di plastik laundry itu baju anak kecil, baju orang dewasa. Terus saya bilang sama anak angkat saya di rumah, tolong bagiin ke belakang ya. Tapi jangan bilang kalau bekasnya orang meninggal. Ya udah, Hana minta izin ya kakak bawa untuk bagi-bagi. Ya tante. Saya sibuk lagi dengan Bandung. Saya sibuk lagi. Kami itu punya kegiatan kalau hari Minggu pasti mengunjungi om dan tante saya itu yang di Limus Pratama Regensi di Narogong. Jadi hari Minggu saya ke sana. Hari Minggu saya ke sana. Pulangnya pasti malam, jam-jam 9. Pulang pasti saya lewat kota wisata. Kemudian ambil kiri, siang sana Bojongkulur kan, lurus terus. Nanti kan terusannya Jati Asih, Pekayon. Malam itu masih amal. Aneh deh. Biasanya jalanan Bojongkulur itu rame kan. Nggak ada mobil satupun. Cuman saya nggak sadar. Waktu saya arah Bojongkulur lurus, tiba-tiba ada anjing lari. Anjing lari. Anjing lari. Biasanya saya otomatis berhentiin mobil, keluar, ambil tali sama makanan. Jadi saya ambil tali sama makanan, berhentiin mobil, kejar. Itu udah otomatis itu saya begitu. Kalau ngeliatin anjing lari. Jadi saya jam 9 malam itu. Cuman gobloknya saya, begonya saya tuh nggak mikir kok. Gak ada mobil, kok nggak ada orang. Itu kan daerah padat penduduk, rame. Itu nggak nyampe di pikiran saya. Jadi saya kejar aja tuh anjing tuh, masih bawa makanan sama tali. Anjing tuh lari aja. Tiba-tiba hilang. Nggak dapet kan? Saya balik lagi dong ke mobil. Mobil saya itu kan City Car Kia. Ya itu kan kalau mau dinyalain harus dikopling dulu dong. Saya kopling, saya nggak nyala. Saya kopling lagi, saya nggak nyala. Mati aku. Jam 9 malam. Terus saya ngejar-ngejar anjing itu ada 15 menit. Terus aku seorang diri di jalanan yang kayak gitu. Seorang diri perempuan. Mati aku, saya cuma gitu. Saya buka handphone kan. Sinyal hilang. Sinyal nggak ada. Sinyal tuh nggak ada. Mau telepon WA ya nggak bisa. Mau nge-WA ya nggak bisa. Ya udahlah, saya tenangin diri nih. Gelap banget. Gelapnya tuh rasanya aneh.
ngeliatin pohon kiri, pohon kanan. Saya nggak sadar kalau jarak saya berhenti itu cuman sekitar 1 kilo dari tempat dia. Dari tempat kejadian itu. Iya. Saya tuh nggak sadar. Cuman malam itu saya cuma mikir gimana caranya ini itu. Yalah, saya duduk sadar. Nanti kalau sinyal ada lagi saya mau telepon adik saya. Tahu Zamal? Itu saya ngeliat di spion tuh kayak orang, kayak bukan gitu. Kayak orang, kayak bukan. Enggak, mungkin halusinasi. Tiba-tiba berat. Dingin banget, berat, dingin banget. Ini pundak saya kanan kiri nih. Pundak saya kanan kiri nih. Terus dia bilang di sini nih, kayak dengan makasih ya Mami. Makasih ya Mami. Saya sampai gini. Ya udah ya, kayak udah ya. Udah ya gitu. Saya sedih banget. Udah ya, kayak udah ya. Maksudnya gue udah ngurusin barang-barang lu sehingga anak lu gak kesusahan. Lu udah tenang. Udah ya, Ke, udah ya. Gitu. Lama itu Mas, berat. Cuman di spion gak ada lagi. Itu yang awal aja. Aku tuh rasanya kayak orang linglung. Linglung kayak antara gue tuh inget apa enggak, ini barusan nih apa. Iya, gitu. iya. Gak lama pas saya angkat kepala gini, rame Mas. Jalan macam jam 9:30 itu. Rame tuh, mobil, motor, orang, tukang dagang. Terus tadi itu apa? Handphone nyala. Baik-baik aja semuanya. Baik-baik semuanya. Ya udah, terus saya kopling lagi, pulang. Nyala tuh mobil. Nyala. Aku juga nggak tekor. Iya. Terus itu apa? Terus itu udah selesai. Saya balik lagi ke Bandung. Balik lagi ke sini. Ada lagi yang lucu, Mas. Saking sayangnya sama dia ya. Saya di rumah tuh ngeliatin parkiran, saya nangis. Ngelihatin bekas kuburan nenek, saya nangis. Jadi dulu si nenek yang matanya coplok mati, itu yang ngubur dia yang macul. Perempuan yang cantik itu macul tanah, itu nguburin si anjing itu di situ. Jadi saya ngeliat kuburan si nenek, saya nangis. Saya ngeliatin mobil, saya nangis. Saya ngeliatin jalanan tempat dia keluyuran di dalam rumah saya itu, saya nangis. Nenek nama anjing. Oh, nenek itu nama anjing. Nama anjing. Nenek nama anjing yang matanya Coplok. buta. Iya. Oh, coplok. Kita panggilannya nenek gitu. Nenek. Terus Lucu banget. Iya namanya. terus karena saya kangen, nyetirlah saya ke rumah dia. Saya ke rumah dia lagi. Rumah Mami Ke rumah Keke, Mami Keke. Mami Keke. Masih kosong, belum ada yang ngontrak. Tapi saya masukin saya masuk, saya lihat rumahnya, saya cuma lihat rumahnya. Terus saya cuma nginget wajahnya dia yang cantik, baiknya hati dia, sabarnya dia ngurusin anjing-anjing saya, gitu kan. Saya keluar lagi tuh. Kan ada bundaran tuh. Bundaran terus mau keluar ke pos security. Pas mobil mau keluar ada kakek-kakek. Datengin saya. Bu, saya berhenti toh. Ada apa Pak? Gitu. Saya mau jual ini. Kata ibu yang di sana, dia nunjukin tempat saya habis lewat. Kata ibu yang di sana, ibu yang mobil merah dengan plat nomor ini mau beli. Saya bilang, saya aja nggak hafal plat nomor saya. Kadang kita mau apa aja ngeliatnya plat nomor gue berapa ya? Iya. Gitu. Kata ibu yang di sana, ibu mau beli. Katanya gitu. Tapi saya nggak punya uang. Memang saat itu saya pergi buru-buru, saya nggak punya uang. Saya nggak bawa uang. Iya. Bawa uang cuma 100.000 tok. Gitu. Tapi adanya cuma 100.000 Pak. Ya udah Bu, nggak apa-apa. Jadi dia kasih satu bungkusan plastik ke saya. Dia kasih bungkusan plastik ke saya. Saya kasih duitnya nih. Bapak-bapak udah tua lah. Udah tua. Terus saya kasih dia duit 100, dia pergi. Dan karena saya nggak mikir, plastik ini saya taruh biasa aja. Sampai di rumah, berkegiatan seperti biasa, saya lupa barang ini. Terus malam baru saya ingat, oh iya ya, tadi sore kan habis dari sana saya beli barang itu gitu. Saya ambil dong. Saya ambil, saya buka, isinya kelapa.
kelapa. Jadi kelapanya tuh udah dibelah. Itu ada fotonya Mas Jamal. Kelapanya udah dibelah. Pas saya buka gini, itu dua-duanya isinya kayak ada mutiara gitu. Ada mutiara. Jadi kelapanya ini ada mutiaranya. Saya taruh di gelas, dia berdiri, 2 ini. Mau saya congkel nggak bisa. Jadi saya isi air, saya bilang sama oma, sama mama saya, mama aku dapat kelapa ini, mama minum dong airnya. Rasanya gimana? Rasanya enak, kata mama gitu. Terus saya taruh tuh. Selama 3, 4, 5 hari sampai 1 minggu, baru kelapanya itu agak tua, itu baru bisa dicongkel. Saya cerita dong sama mama saya, mama aku dapat kelapa. Terus bapak saya yang bilang, itu kan mustika kelapa, itu harganya mahal. Hah, saya kan nggak yang gitu-gitu. Jadi saya menganggap bahwa itu hadiah dari Keke buat saya. Mustika kelapa. Iya. Ya? Iya. Itu benar-benar mustika kelapa yang dagingnya juga ada, batoknya, sebatok-batoknya dibelah itu jadi mustika kelapanya kanan kiri. Oke, terus. Ya udah saya simpen. Terus nggak lama Nona Paula telepon saya. Kakak, aku nggak rela, katanya. Kenapa? Semua orang di sosmed menceritakan bagaimana hubungannya sama Keke, begini dan begitu, baik-baiknya mereka ini itu. Mereka nggak tahu siapa yang ngurusin dia, siapa yang bawa bebannya. Saya bilang, nggak usah Nona Paula, biarin aja orang nggak perlu tahu. Nah, terus sejak kejadian itu, udah terakhir saya ketemu. Terakhir yang itu? Terakhir yang ini. Jadi dulu waktu bulan Januari, itu kan ulang tahunnya dia. Nah, Bu Cecil, ini kalau boleh seperti yang tadi di opening kita bilang, aku boleh lihat Ibu izin untuk melihat dokumentasi dari almarhumah? Oh, boleh. Iya. Tinggal di scroll. Ini ya Bu ya? Iya. Jadi memang di sini, oh iya benar, jenazahnya dan iya. Berarti memang sempat ngelompatin ya? Iya, saya Karena ngelompatin pintunya di karena sana ya? pintunya di situ. Oke, ini gue nggak kuat lama-lama ya guys. Udah cukup kalau dari gue. Oke. Bu Cecil sekali lagi. Terima kasih. Makasih ya Bu ya udah diizinin. Iya. Dilihat. Terima kasih sama-sama. Oke, kita lanjut ya. Tapi kalau misalkan dari hasil otopsi almarhumah Mami Keke ini memang sakit. Pak Pendeta waktu itu cerita sama saya. Istrinya Pak Pendeta itu cerita sama saya. Karena kan beliau waktu sakit itu larinya ke tetangganya ya, yang paling dekat Pak Pendeta dengan Bu Pendeta. Jadi dirawat sama istrinya Pak Pendeta. Sebelum dia pulang ke rumah itu, badannya memang memar-memar. Badannya memang memar-memar. Memar-memarnya dilihat sama tukang pijet. Jadi sama Bu Pendeta dia dipanggilin tukang pijet gitu. Jadi tukang pijet itu ngurut badannya dia, memar-memar badannya. Nah, waktu ditanya sama tukang pijet, si Keke ini sempat bilang kalau Mr. X sempat pulang. Mr. X itu sempat pulang gitu. Cuman ini Pak Pendeta yang cerita ke saya. Cuman kalau dari hasil otopsi atau apa, kayaknya bukan ranah saya lagi tuh untuk bertanya. Karena kan sudah ada dedinya, suaminya itu sama anaknya. Dan waktu itu memang rame di sosmed waktu itu karena para dog lovers semua sibuk menggalang dana untuk dia. Untuk dia, untuk penguburannya dan lain-lain. Kemudian dari versi dedinya waktu dateng, dedinya pertamanya nggak mau tanggung jawab, karena kan ngerasa bukan istri lagi. Tapi singkat cerita, mungkin yang minta dedinya atau bagaimana, akhirnya diuruslah sama dedinya. Itu saya nggak ngikutin lagi di sosmed, yang ngikutin tuh Nona Paula. Makanya dia sering kesel kalau baca. Makanya saya nggak pernah buka sosmed untuk anjing-anjing juga. Saya nggak pernah minta donatur atau apa. Karena yakin lah Allah pasti kasih mereka rezeki. Gitu. Tapi itu belum ada buktinya ya soal memar-memar itu ya? Iya, saya nggak nanya lah. Iya sih.
Ini, aku penasaran deh yang tadi Bu Cecil, gelang akar bahar Iya, sama apa? sama gelang kulit penyu. Kulit penyu. Iya, Itu kulit memang banyak di NTT itu yang Kalau di NTT seperti itu. Ini Hmm. termasuk yang ini juga sudah didoain sama Romo ya. Iya, Waktu iya. itu diberkati lah gitu. Jadi aku pakai gini bukan untuk apa-apa, Iya, cuman kan menghargai pemberian ya gitu. Jadi dia punya kecil sama kalau orang sana bilang gelang kulit penyu itu untuk menghalau santet dan lain-lain gitu. Kalau untuk yang akar bahar, Kalau akar bahar itu hanya untuk menguatin diri karena dia kan sebenarnya binatang laut, bukan tumbuhan. Jadi kalau nggak salah dia itu mengandung radium atau apa gitu. Jadi secara nggak langsung kita jadi kuat. unik banget. Itu kulit penyu kalau yang itu. Enggak, ini akar bahar. Itu akar bahar. Iya. Wah, bentuknya unik ya gitu. Iya, apa ya? Arti seorang ibu yang rela dibenci anaknya asal anaknya tidak menderita. Itu. Benar. Terus rela mengorbankan dirinya, cinta kasihnya dia mendedikasikan hidupnya untuk orang lain, Betul. untuk anabul-anabul Betul, ini. betul. Gitu. Saya cuman kenapa harus aku ya? Kenapa harus aku yang nemuin dia? Dia tuh sahabatnya banyak, Mas. Bukan cuma saya. Dia tuh orang sosmed. Dia itu bergaul Aktif di sosmed. aktif dia aktif, temannya banyak, dia berhubungan dengan para shelter dan anjing-anjing yang banyak itu kan pasti punya tuan kan. Dia berhubungan dengan banyak orang, orangnya supel. Dia nggak kayak saya, dia tuh supel, temennya banyak, sahabatnya pun banyak. Cuman mungkin saya sahabat rahasia dia, saya nggak ngerti ya. Iya. Cuman saya mikir kenapa harus aku? Teman yang paling nyaman mungkin. Mungkin kenapa harus aku, dan itu berat. Itu saya trauma saya. Dari tahun 3 Maret 2020 sampai dengan detik ini, handphone yang saya pakai buat foto dia itu saya nggak gunakan. Saya simpen aja. Sakit saya. Saya ngerasa kenapa harus gua sih gitu. Kenapa lu ngasih gua hadiah tuh ulang tahun yang kayak gini gitu. Sementara gua ngasih lu handphone. Kan seperti itu ya. Iya. Gitu. Tapi saya sayang sama dia. Yang bisa saya ambil dari dia itu ya dedikasinya dia buat anabul ini, buat anaknya. Walaupun dia dibenci, dia nggak takut dibenci itu sama anaknya, asal anaknya tuh selamat kan. Betul. Dan aku nggak tahu kabarnya Mr. X ini bagaimana. Seperti itu. Berarti si ya anjing-anjing ini yang nggak selamat cuma yang punya Bu Cecil itu yang tinggal di dekat dia. Iya, Itu. si Loli itu. Si Loli namanya. Namanya lucu-lucu ya, Bu. Iya, anjing-anjing itu parah-parah semua kok. Bukannya saya dapet itu bagus-bagus. Enggak, ada yang kurus kering, tulangnya di mana-mana, ada yang matanya udah di luar, ada yang badannya tuh penuh skabies, sampai bulunya nggak ada. Skabies itu apa? Skabies itu penyakit kulit yang bulunya sampai hilang, jadi kalau dipegang itu dia ada cairan. Cairan. Jadi saya ngambilnya tuh pakai di mobil tuh selalu ada handuk ya atau selimut. Jadi ngambilnya tuh pakai handuk selimut ini, pangku. Karena kalau disentuh sakit dong, kayak kita kebakaran. Oh iya, kasihan ya. Iya, nanti sampai di rumah baru diobatinnya pun nggak disentuh, disemprot sembuh. Itu nggak bisa diobatin kayak disuntik itu untuk menghentikan itunya? Mungkin bisa ya, Iya. Cuman biasanya kalau dalam posisi seperti itu kita nggak sentuh dulu, kita semprot dulu. Iya. Terus pakai kolar biar dia nggak gigit dirinya. Udah seperti itu. Menarik sih. Ya udah nanti kita ngobrol-ngobrol di luar Bu soal anjing-anjing ini karena ternyata banyak banget yang aku nggak tahu. Nah aku pengen tanya nih Bu soal kakek-kakek yang ngasih kelapa. Saya nggak ngerti. Iya. Nggak ngerti. Pada saat itu ya mungkin Bu Cecil nggak ngeh ya atau nggak sadar ya siapa perempuan yang ngasih tahu itu. Itu saya nggak tahu. Iya. Karena pas aku nengok ke belakangnya perempuan siapa orang. Aku tuh anehnya gini. Setiap ke perumahan itu, namanya perumahan itu pasti rame dong. Ada anak-anak main lah, bersepeda lah. Orang itu kan ngelilingin lapangan itu. Tapi setiap aku ke situ tuh nggak ada orang satupun. Aneh loh. Jadi waktu aku datang itu nggak ada orang satupun. Waktu aku pergi ke TKP yang pada saat dia baru pertama kali mau saya temukan itu pun juga hanya Pak RT sama security. Iya. Orang-orang di sini tuh pada kemana saya nggak ngerti. Itu tanggal 3 Maret 2020.
Iya, itu sih yang masih menjadi misteri, siapa perempuan yang Saya nggak ngerti. Plat nomor aja saya nggak siapa. hafal, yang punya mobil nggak hafal kok. Iya. Bisa nanti plat nomornya ya B sekian sekian sekian. Pasti mau beli katanya gitu. Perasaan Bu Cecil waktu anak dari Bu Cecil itu ngeliat apa ya? Lihat Kalau dia di ada kamar. almarhumah Mami Keke ini di rumah, itu gimana? Di kamar kan? Enggak, perasaannya pada saat itu. Aduh, itu kan dia sampai Iya, iya. gitu kan? Saking tegangnya dia. Penasaran nggak, maksudnya Bu Cecil sempat ngeliat ke kamar? Sempet. Ya nggak ada apa-apa kan? Memang nggak ada apa-apa. Makanya anak saya sampai bilang, kenapa aku bodoh nggak nyuruh mama malam itu pergi ke rumahnya tante Keke. Kita semuanya bilang, kenapa kita bodoh? Kenapa kita bodoh? Kenapa kita nggak begini? Kenapa kita, kan sudah terjadi manusia. Nah, begitu. pada saat itu Bu Cecil nganggapnya itu sosok hantu atau halusinasi dari anak? Aku menganggap halusinasi. Iya. Padahal aku sendiri juga sedang shock karena habis ngalamin yang dia turun, aku naik. Kalau itu nggak kelihatan ya wajahnya ya? Atau Enggak, jadi kayak rambutnya dia tutup iya, gini. iya. Nggak kelihatan Bajunya itu siapa enggak, ya? enggak. Aku nggak ngerti. Dari sana naik. Iya. Lewat kok badan saya gini. Karena kan pada saat itu Bu Cecil belum tahu kalau almarhumah itu udah meninggal ya. Yang Kan, anak, iya. yang anak. Nah, Nggak tahu. iya. Itu kan hari pertama, hari kedua, Iya, hari iya. ketiganya baru saya ke sana. Pasti bingung tuh Bu Cecil ya pada saat itu. Bukan cuman bingung, ini apa sih hidup aku, kenapa sih, Iya, kenapa iya, gitu. Orang Cuma apa? tuh, udah dikasih clue kenapa aku nggak ngeh. Iya, Udah bener dikasih banget. clue kenapa aku nggak ngeh. Gitu. Oke. Bu Cecil, ini ada yang mau dikasih pesan ke teman-teman nggak? Penonton Intan Malam soal kisah yang tadi Bu Cecil sharing. Kalau pesan buat teman-teman tuh gini, kadang kita ke orang tua, kita ngerasa orang tua kita tuh jahat sama kita. Tapi sejahat-jahatnya orang tua tuh nggak ada yang mau makan anaknya. Ya, betul. Jadi bersyukurlah orang yang masih punya ibu sama bapak. Karena apapun yang orang tua lakukan, itu yakin deh, itu pasti demi kebahagiaan anak. Jadi kalau mungkin juga anak-anaknya nonton ya, saya cuma mau pesen, ampunilah mamamu. Karena seorang anak yang bisa mengampuni mamanya, karena mereka sakit hati kan? Iya, iya. Tapi karena mereka nggak ngerti, Iya, karena mereka betul. masih anak-anak. Jadi sesungguhnya mamamu itu orang yang hebat. Sesungguhnya mamamu itu orang yang baiknya luar biasa. Kalau dia tidak lakukan itu, sekarang kalian tidak tinggal di apartemen yang mewah, tidak sekolah di tempat yang mewah. Itu aja. Oke, dan semoga juga almarhumah udah tenang Amin. dan diterima di sisinya ya. Oke, Bu Cecil, terima kasih udah datang ke Lentera Sama-sama. Malam. Mungkin untuk video kali ini dan juga kisah dari Bu Cecil sampai sini aja guys. Gua Jamal dari Lentera Malam dan Bu Cecil izin pamit. Bye.